Di tengah belantara hutan yang sunyi, seorang pendaki menemukan tulang berulang yang tersembunyi di balik rimbun dedaunan. Dalam keheningan hutan, tulang-tulang ini menyampaikan pesan-pesan yang misterius kepada siapapun yang menemukannya. Inilah kisah nyata yang dialami oleh Mas Yunus, seorang pendaki asal Jawa Timur. Saat itu Mas Yunus dan seorang rekan pendakiannya menemukan tulang berulang di saat melakukan pendakian ke Gunung Wilis di tahun 2022. Tanggal 15 Agustus ini saya menemukan manusia ya yang sudah seperti ini lokasinya ada di bawahnya jalur Gunung Wilis Madiun. Di balik penemuan itu ternyata banyak kejanggalan yang dialami oleh Mas Yunus dan rekannya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra. Masih di Besok Pagi dan kali ini gue bersama narasumber. Dan narasumber gue kali ini udah gak asing lah bagi teman-teman semua. Dia ini salah seorang pendaki yang dimana waktu itu videonya sempat viral menemukan sebuah tengkorak manusia nih di salah satu gunung yang berada di Jawa Timur ya Mas ya. Iya. Nah kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo Mas Cito, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana baru pertama kali nih podcast? Iya, ini pertama kali saya bisa ikut podcast di channel seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf saya tolak karena emang belum berani ngobrol aja. Nah sebenarnya nih gue ini udah kenal sama Mas Cito udah lumayan lama ya Mas ya? Lama. Dari kita DM-an tuh ya 2019 waktu itu 20. Oh iya, waktu itu aku mau ke Jogorogo ya kan. Nah waktu beberapa tahun kemudian ngelihat video Mas Cito, wah gila nemuin tengkorak ini sampai viral itu gimana ceritanya yo? Ah itu benar-benar pengalaman yang paling mungkin nggak bisa dilupakan selama mendaki gunung. Nah bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya Mas Cito tentang waktu pendakian di Gunung Wilis itu Mas ya. Nah itu tragedi sangat gokil banget dan sempat viral juga nih videonya. Nanti bagi teman-teman semua yang mungkin belum tahu videonya nanti bakal gua cantumin di slide video ini. Jangan lupa juga nih follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv dan jangan lupa juga dengerin kita juga di podcast Besok Pagi Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berapa waktu lagi dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Mas Cito nih waktu di Gunung Wilis seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sebenarnya apa ya? Kemarin itu pendakian yang diinginkan teman saya, tapi diragukan di saya. Yang teman saya namanya Yudi itu. Si Yudi itu kan udah lama mendaki sama saya, sekitar tahun 2016 tuh ngenalin saya itu si Yudi itu. Nah kita ini orang Madiun dan ada Gunung Wilis. Kok nggak pernah naik ke Gunung Wilis gitu loh. Nah berhubung saya punya itu vlog, berhubung saya punya YouTube dan saya itu pengen ngenalin Wilis, ternyata Yudi ini penasaran dan tertarik pengen nyobain. Nah, di Gunung Wilis itu kan belum ada jalur secara resmi. Ya itu. Makanya kita kemarin itu ya rundingan, enaknya lewat mana gitu ya. Akhirnya saya dapat rekomendasi lewat jalur yang sebenarnya saya ini juga pertama kali dengar jalur ini. Kemarin lewat Dusun Wates. Nganjuk, masuk Nganjuk. Nah, dan ternyata setelah saya gali informasi, teman saya sendiri pernah naik ke situ sebelum saya kemarin sekitar 6 bulan. Itu pernah nyobain ke situ. Nah, dia itu basicnya navigasi, pastinya kan direkam jalur kemarin. Nah, cobalah saya minta, Mas, kemarin habis naik Wates, lewat Wates ya, Wilis lewat Wates. Saya coba minta track lognya, dikasih. Waktu itu track lognya ada miss lah, nanti mungkin di belakang diceritain.
Nah, terus kembali ke firasat. Nah, kemarin kan saya tanya-tanya gimana jalurnya tertutup katanya itu. Ya udah, malam itu sebelum kita berangkat, Yudi teman saya itu mampir ke rumah saya, kita ngobrol. Nah, di ngobrol itu sebelum Yudi datang, sebenarnya saya udah diwanti-wanti sama istri saya. Mbok ya jangan lewat jalur situ gitu loh. Soalnya kan jalurnya yang review juga nggak ada, jalur juga belum resmi, bahkan itu bukan jalur pendakian, itu kan jalur orang warga lokal merumput gitulah. Nah, ya karena saya punya pegangan itu lagi yang tracklog itu, saya yakin, pokoknya saya yakin, saya juga paham. Cuma dalam hati saya itu juga ragu. Yudi ini tidak punya basic untuk kita itu, saya itu punya vlog namanya berasa-berasa gitu loh mas, kayak bukan jalur pendakian itu loh. Yudi ini belum pernah ngalami jalur seperti itu. Baru perdana nih, perdana itu. Setelah, apalagi vakum setelah 5 atau 6 tahun. Walah, cukup lama ya. Lama banget itu mas. Makanya saya mikir, beneran nggak lewat situ gitu. Terus Yudi datang ke rumah saya, kita ngobrol. Saya manggil Yudi tuh Pak, gimana Pak? Ya wes gas gitu. Beneran. Ini saya belum tahu loh jalurnya kayak gimana, gambarannya kayak gimana, belum tahu. Ya wis gak apa-apa, pokoknya kita yakin gas aja gitu. Ya udah, di situ kayak keraguan saya itu udah mulai mencair. Akhirnya ya udah besok kita gas. Nah, besoknya sekitar jam berapa ya? 11 malam itu kita berangkat dari Madiun menuju ke dusun Wates. Nah, Wates itu sampai sana tengah malam, sekitar jam 12, jam 1-an lah pokoknya tengah malam. Nah, awal keraguan saya itu ditambah di situ. Saya ini pertama kali ngelihat Gunung Wilis, itu kan kondisi cerah ya mas, sebelum sampai situ itu cerah. Di Wilis, itu saya ngelihat Gunung Wilis kok pokoknya ragu. Lihat Wilis itu kayak gelap gitu loh mas. Kabut atau apa? Enggak, gelap. Bukan kabut, gelap. Jadi nggak kelihatan gitu. Emang kan di situ nggak ada penerangan, tapi kan kalau gunung cerah pasti kelihatan. Nah, itu bener-bener gelap. Jadi ada apa ini? Nah, untung sampai situ di rumah Pak RT kita kan udah tanya-tanya itu sama temen, katanya itu titik izinnya, ada jalur resmi. Di situ rumah Pak RT tutup, nggak ada orang. Mungkin udah tidur karena udah malam. Kita balik lagi ke bawah. Kita inisiatif istirahat dulu di masjid. Masjid sebelah Polsek Sawan. Di situ saya tambah gelisah lagi, Mas. Jadi gara-gara ngelihat Gunung Wilis seperti itu, saya kayak ada apa ini gitu. Tapi saya nggak ngomong ke teman saya karena nggak enak, kita udah punya janjian pengen, saya sendiri juga pengen nunjukin ini loh puncak Wilis, ini loh Madiun itu kayak punya Wilis gitu. Udah tak tahan terus. Waktu tidur di masjid itu saya bener-bener gelisah. Gimana, saya punya pikiran gimana caranya batalin pendakian ini. Oh, punya firasat sampai segitunya mas? Iya mas. Pikiran kayak gitu? Wah, itu udah kayak nggak bisa tidur saya, sampai berjam-jam itu nggak bisa tidur. Sampai jam 2 malam, gimana ya paginya besok? Ngasih alasan ke teman saya itu gimana gitu loh. Dan ternyata sebenarnya, mungkin nanti di belakang tak ceritain lagi. Nah, sampai pagi, nggak tahu kenapa, suasana itu udah kayak mencair. Kegelisahan saya di malam itu udah biasa. Apalagi ditambah salah satu teman saya itu ternyata punya temen yang rumahnya itu deket Pak RT. Dikenalin lah saya sama mbak itu nggak tak sebutin nggak apa-apa. Nah itu tanya-tanya, Mbak gimana Pak RT boleh? Ya saya tanyain mas gitu. Nah ditanyain ternyata boleh, tapi nanti ninggal KTP gitu aja. Ya udah, karena mungkin dikasih tahu dibolehin sama Pak RT itu,
Jadi saya agak pikiran yang mau tak batalin itu nggak jadi. Saya dulu kemarin pengen tak batalin, mau tak lewatin jalur yang enak lah pada umumnya gitu loh, Mas. Tapi teman saya ini udah jauh-jauh dari Riau pulang Madiun, pengen tahu Puncak Wilis. Ya udah, wes yakin kita gas waktu itu. Ya di awal biasa sih kita berasa-berasa, yaitu emang udah kayak kesukaan saya sendiri. Teman saya yang pertama kali tak suruh di depan. Kamu pengen tahu toh trip berasa-berasa kayak saya itu, depan aja Bapak Golok itu. Terus itu sepanjang perjalanan semakin ke depan itu semakin tertutup. Cuma ada jalur, Mas, waktu itu. Jalurnya itu jalur warga ngerumput itu. Cuma semakin dalam itu jalur udah semakin gak jelas. Kayak kita itu hilang gitu, Mas. Yes, gitulah, kayak merasakan kayak hilang gitulah. Nah, setelah di jalur tertutup itu kita sempat istirahat. Nah, di istirahat itu teman saya Yudi itu udah kayak mulai mungkin bosen atau emang udah nggak nyaman di jalur karena emang tertutup. Kita sempat istirahat itu saya sih iseng-iseng lihat map yang dikasih teman saya itu. Tracklog itu. Nah, tak lihat, loh, ini tracklog teman saya kok jalurnya ke kanan. Di kanan itu jurang, Mas. Kedengeran air, maksudnya ada airnya itu, bener-bener curam. Tapi yang jelas lurus. Nah, ini gimana? Terus tak tanya Yudi, ini gimana, Pak? Jelas aja. Jadi kita dari situ bener-bener lepas dari tracklog teman saya itu. Jadi kayak nyari jalur lagi. Buka jalur berarti, Mas itu? Enggak, kita ikuti jalur yang jelas. Tapi nggak jauh sama tracklog yang buat. Jadi kita udah lepas sama tracklog, kita buat jalur lagi gitu, buat tracklog lagi. Nah, baru jalan sekitar nggak lama sih, 20-an meter kita ketemu percabangan. Nah, di situ teman saya Yudi sempet salah jalur, tapi saya di situ kan kita ketemu percabangan, yang satu ke kanan, yang satu agak ke atas lurus. Si Yudi karena di depan itu jalan terus. Nah, di situ saya berhenti, loh, ada jalur ke kanan. Pak berhenti. Ini kok ada jalur sing jelas kanan. Nah, Yudi balik lagi, ini gimana? Situ juga ada jalur, sini ada jalur. Sama-sama jelas sih, cuma itu ke atas, ini datar gitu. Nah, berhubung kemarin itu udah mulai sore dan saya kan kita udah lepas dari tracklog. Jadi saya punya target, intinya kita sampai jalur Madiun. Oh ya, saya belum nyebutin kalau jalur Wates itu titik temunya jalur Madiun. Jadi saya punya target, nggak apa-apa, datar, yang penting kita mau sampai mana, yang penting ketemu jalur Madiun gitu. Yang penting udah jelas lah, Mas, ya aman. Udah kita lewat jalur yang datar akhirnya. Nah, dari situ ternyata pilihan kita yang ke kanan itu semakin nggak karuan, Mas. Ditambah kemarin itu hujan. Dan jalur itu ternyata kita itu kayak gini loh, Mas, melipir punggungan gini terus. Itu datar, tapi nggak datar nyampe. Iya, datar terus. Nah, Yudi teman saya itu kayak mungkin udah mulai frustasi, kok jalur datar terus, nggak nyampe-nyampe. Kita itu kayak gini terus, zigzag gini tapi datar terus. Nah, waktu hujan kita sempat istirahat. Nah, di situ ada mulai kita ada rasa ragu untuk melanjutin perjalanan. Cuma kita juga punya pilihan yang sulit, Mas. Kita balik jauh, nanjak. Mau terusin nggak tahu. Nanjak mau terusin ya, kita nggak tahu, tapi deket kalau sama jalur Madiun gitu. Iya. Nah, akhirnya ya udah kita tungguin aja sebentar, kita istirahat. Setelah itu lanjut lagi. Ternyata sampai situ jalan ini masih datar terus. Jadi belum ada trek sama sekali. Kita nanjak itu nggak ada. Berapa lama itu, Mas, dari percabangan itu? Wah, itu udah. Kalau berapa lamanya saya lupa. Kalau saya ukur itu udah keluar dari desa sekitar kurang lebih 5 kilo lebih. Wah, jauh itu, Mas. Jadi kita jauh juga bingung mau balik jauh. Iya.
lanjut deket tapi nggak tahu jalur. jalur, Nah, ya. itu. Nah, setelah itu kita lanjut, saya punya inisiatif pengen, nah di situ kan saya sempat melihat topografi saya. Kalau ada trek yang agak nanjak, cuma curam, di situ bisa kita motong jalur langsung ke atas. Ya. Nah, saya punya inisiatif gitu. Ternyata kita coba naik, dek gitu. Kita nemui jalur buntu itu udah kayak nggak bisa dilewati. Padahal kalau kita niat pengen babat, itu Bisa. deket mas, deket. Ya. Cuma ya itu kita udah Ragu, capek ya, dan benar. ragu juga. Dan kita waktu itu ketemu tebing yang nggak bisa dilewati, mungkin harus pakai tali. Akhirnya kita balik lagi. Di situ saya nggak enak. Aduh, ini gimana? Saya pengennya nunjukin puncak tapi malah jalurnya kok gini gitu. Nah, setelah itu kita jalan nggak lama, barulah kita dikejutkan. Oh ya, sebelumnya itu kita ketemu sumber air, di situ kita sempat istirahat. Saya juga sempat melihat topografi. Wah, Pak, bentar lagi sekitar 500 meter sampai jalur Wilis. Cuma di situ kita udah melihat jalur itu bener-bener curam banget. Nah, cuma kan jelas ya, Mas. Udah seneng lah setelah kita itu sampai ke jalur air itu. Nggak lama dari jalur air, teman saya Yudi tiba-tiba menemukan, awalnya saya sih kalau di vlog itu saya sempat ngomong ketemu kain, tak pikir terpal itu mas. Awalnya. Banner atau apa itu loh. Itu loh, ada kain pak. Loh, kok ada kain ya? Astaga. Pak. Kiwong, Pak. Iki laporan. Nggak lama Yudi langsung nyaut. Astagfirullah. Apa aku? Kita di situ nemuin. Itu ya. Cuma awal ketemu itu kepala nggak ada. Sebelum kita ketemu kepala itu. Oh, berarti Nisa atau gimana mas? Awalnya kan nggak tahu kita, jadi kita teliti. Di situ kita berdua cuma gini dok, ya sambil nyebut-nyebut apa gitulah. Nah teman saya Yudi, wajahnya udah mulai pucat. Saya mikir, waduh ini apa loh? Masa firasat yang sebelum-sebelumnya itu kayak gini gitu. Wes di situ kita bener-bener lemes. Yudi yang parah karena itu udah dia itu udah lama nggak ndaki, sekali ndaki ketemu kayak gitu, tangan itu sampai gini dia. Mungkin sakit shocknya ya mas. Shock lah mas. Nah, cuma dari diri saya itu kasihan mas kemarin itu. Sebelum itu kita sebelum ketemu tengkorak yang misah itu loh ya. Nah di situ saya sempat mikir, masya Allah, ini keluarganya mesti nyari gitu. Wes, saya di situ punya kayak janji, ya Pak nanti sampai bawah ini tak rekam, nanti saya laporin gitu. Udah, jadi buat apa ya istilahnya buat buat menenangin diri gitu loh mas. Kita punya janji itu buat menenangin diri, tapi nggak tahu teman saya di situ udah kayak diem, Shock ya. cuma bilang gini, Pak gitu aja terus. Saya di situ udah paham, ini waduh teman saya kacau. Cuma saya nggak mau ngerecokin itu. Wis kita jalan aja terus karena ini hampir sampai jalur Wilis, jalur dari Madiun gitu ya. Nah, waktu kita mau jalan, nah baru itu kita ketemu kepalanya itu. Yang bikin tanda tanya itu justru itu mas. Soalnya posisi kalau gambaran saya itu posisi kerangka itu kayak orang jatuh. Jadi kaki itu ngelipet gitu loh. Nah, kayak merosot ngelipet. Nah, kenapa kok kepalanya ini bisa misah dan kepalanya ini posisi kayak habis diambil orang terus ditaruh gitu loh. Jadi bener-bener kayak ditaruh, nggak normal apa ya kayak jadi tengkorak terus normalnya jadi tengkorak gitu. Kita di situ malah itu yang bikin mikir.
ini jangan-jangan udah pernah ditemuin orang terus ditaruh di situ atau enggak. Ya ini pikiran buruk kita lah. Korban pembunuhan gitu, tapi itu cuma gambaran aja lah. Udah setelah itu udah tak dokumentasi, sempet tak titik koordinat kan, rencana mau tak laporin gitu. Kita jalan lagi. Nah nggak lama, berapa langkah gitu kita ketemu sendal, juga tak rekam. Nah kita prediksi mungkin ini sendal bapaknya gitu. Enggak, itu nggak tahu saya cewek apa cowok atau cuma tapi firasatnya seperti itu. Cowok itu. Nah, kita ketemu sendal itu. Nah, di situ kita kayak punya pikiran baru lagi. Wah, kayaknya bener-bener jatuh ini orang. Cuma kita udahlah gitu aja. Pokoknya kita harus sampai situ. Nah, barulah setelah ketemu kerangka itu saya yang paling drop. Kenapa, Mas? Saya ini kan tahu lah cerita-cerita Gunung Wilis. Iya. Gunung Wilis itu istilah banyak orang itu gunung yang penuh misteri. Itu memang banyak orang yang bilang gitu loh, Mas. Misteri dalam artian banyak petilasan atau apa? Kayak sisi-sisi apa? Lain Wilis ya itu. Lain Wilisnya itu bener-bener gitu. Kayak seram lah, Mas. Setelah ketemu itu, saya ngelihat ke atas. Lihat kabut. Pak gitu ya. Ya. Kabutnya ini kabut yang cukup dikenal di Wilis. Istilahnya kabut hitam itu, kabut yang biasa menyesatkan pendaki. Untung enggak untung sih, ini malah buntung ini. Saya sebelumnya pernah diceritain temen kalau ketemu kabut hitam di Wilis, mending diem kalau enggak balik gitu. Pilihannya dua itu. Iya, diem atau balik. Kalau enggak ya wis di situ, ngecamp di situ aja langsung gitu. Sampai kabutnya hilang. Iya. Kalau bisa nungguin kabut itu hilang. Nah, tapi posisi kita kan juga bingung, Mas. Kondisi udah kayak gitu, udah mau sore, itu sekitar jam 4-an, 3 sore jam 4. Masa kita mau ngecamp di kondisi miring itu kan nggak mungkin. Terlalu vertikal. Tetap kita jalan. Meskipun di situ jalurnya jelas, tapi karena kabut itu ya jadi saya agak ragu gitu. Saya nggak ngomong ke Yudi kalau di Wilis itu ada cerita soal kabut hitam yang sering ngilangin pendaki atau nyesatin pendaki. Tapi Mas Yudi udah tahu nih? Udah tak kasih Udah tahu. tahu. Udah tak kasih tahu itu. Nah, di situ baru saya pikiran itu kayak flashback diceritain teman saya. Ya namanya kita udah tahu ya, Mas. Meskipun kita yakin tapi pikiran kan udah terdoktrin sama itu kan. Bener. Kita nggak bisa fokus itu sudah kacau itu. Nah, dari situ baru jalur, Mas. Ini nyerangnya di jalur. Udah ketemu jalur nih ya? Enggak, malah justru jalur itu hilang. Jadi pikiran saya yang kabut hitam yang suka nyesatin itu ditambah jalur hilang, sini aku. Meskipun saya masih sadar kalau saya ini masih keadaan mendaki, tapi jalur itu udah bener-bener nggak ada, bener-bener hilang itu. Jadi saya udah kayak lihat ini bekas jalur bukan. Kita sempat ke kanan, ke kiri, kanan ke kiri. Nah, kita nemuin titik buntu sebelum kita saya akhirnya ngompas sampai jalur Madiun. Di situ saya sempat ketemu jalur sih bener-bener kayak tertutup dan suasananya itu kayak di dunia lain gitu loh, Mas. Serius? Jadi dari vegetasi yang awalnya itu semak-semak biasa, itu pohon itu kayak berdiri satu-satu. Oh. Ya nggak tahu itu dunia lain atau memang benar seperti itu. Ya. Pokoknya kok beda gitu loh. Jadi pohonnya itu cuma segini-segini. Tapi berbaris. Kayak rapi gitu rapi loh, Mas. Iya. Dan kondisi bawahnya itu kayak bersih, nggak ada rumput-rumput kecil itu nggak ada. Loh, jadi bersih gitu. Makanya itu saya dari situ aduh. Jadi saya itu cuma gitu aja. Sambil ngeliatin topografi, sambil ngelihat suasana itu
bingung, fokus itu kacau. Ditambah lagi waktu itu saya sempet sadar nggak sadar itu ngelewati pohon besar itu sebanyak 3 kali sama. Baru inget di pohon terakhir. Jadi 2 pohon yang sebelumnya itu kayak nggak inget. Sayang sekali di situ saya nggak bisa ngerekam karena baterai saya ya udah habis pas itu. Itu padahal kita wah kayak mungkin itu kalau kita beberapa jam lagi lah, Yudi mungkin udah marah. Auranya itu udah kayak frustasi. Ini gimana toh Pak, kok nggak ketemu jalurnya? Wis, aku tak di depan. Nah, itu kan kita masih keadaan bingung dan mau istilahnya bertengkar, Mas. Iya. Udah mulai suasana udah mulai kacau ya. Iya, mulai kacau. Kita itu sudah zigzag beberapa kali, ketemu pohon yang sama. Ya, sayang sekali sih, Yudi teman saya itu nggak mau cerita secara gamblang ke saya. Jadi saya juga mikir, kemarin itu kamu itu ada apa gitu loh, sampai diem aja itu. Nah, di situ Yudi udah mutusin, udah Pak, kamu di depan aja gantian. Nah, pas saya ngeliat topografi, ternyata tinggal 100 meter. Itu vertikalnya tambah parah tapi Mas. Berapa derajat? Aduh, kalau itu, pokoknya kalau kita berdiri tuh udah hampir kayak setara dada lah. 70-80 ya? Kurang lebih seperti itu. Cuma kan bisa lah pegangan rangka-rangka karena kan semuanya full itu. Nah, di situ saya pegang golok, saya di depan. Wes, kamu pokoknya ikut saya. Tinggal 100 meter. Saya langsung merangkak itu, ikuti terus. Nah, mau sampai jalur Madiun, kejadian yang ini bukan horor tapi ngeri mungkin. Golok saya itu, saya pegang golok itu salah, Mas. Alah. Saya sempet kan di situ udah kelihatan jalur Madiun, cuma tinggal gini gitu aja. Saya manjat pohon yang cukup besar, saya nggak bisa itu ngerangkak itu sulit. Ke tangan saya pegang golok, kepleset Mas. Walah. Gini, hampir nusuk mata saya itu, set gini. Saya sampai, saya belum cerita ke Yudi sampai jalur Madiun. Ya, alhamdulillah kita sampai jalur Madiun. Saya di situ bener-bener seneng banget, gak jadi hilang maksudnya. Tapi di sisi lain, golok saya ini yang hampir nyentuh mata saya, ya rasanya itu udah kayak gitu loh. Serem ya. Itu yang ending awal kekacauan itu. Di situ udah tek gitu. Saya diem, ambil napas gini terus, nggak bisa apa ya, berkata-kata Mas. Ini tadi apa gitu. Mikir, sudah nggak bisa berpikir saya. Di situ Yudi, wes Pak, ini jalur Madiun, alhamdulillah. Madiun iki. Ya wes Madiun. Wes istirahat dulu, kita minum. Terus baru tak ceritain. Pas saya tadi manjat itu tadi, saya hampir ini nancep ke mata ini golok. Oh, berarti Yudis ini nggak Nggak ngeliat? tahu kan di bawah saya. Oh, alah. Masih ngerangkak di bawah itu. Makanya itu. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini tak tambahin ya Mas ya. Monggo. Nah, ketika sampai ketemu jalur Madiun itu Mas, nah lanjutin ke puncak atau? Kita ngelanjutin ke puncak, cuma Yudi udah punya penginan nggak mau ke puncak tapi langsung turun aja, kita lintas gitu. Lewat Madiun. Lewat jalur lain, nggak berani kita lewat situ. Kalau kita lewat Madiun, motor kita ada di. Oh iya, kejauhan ya. Iya, kejauhan. Akhirnya lewat jalur yang sama atau? Nggak berani, jelas nggak berani Mas. Kita lewat jalur spiritualnya Wilis juga, namanya itu jalur Sedudo kalau teman-teman pendaki di sana. Kita lewat situ akhirnya turun. Oke. Itu. Wah, ini gila sih ceritanya ya, parah ini. Ya agak excited lagi sih. Agak deg-degan kalau cerita itu, saya benar-benar deg-degan, kayak nggak bisa ngomong, itu udah kayak bingung. Karena emang itu pengalaman saya, pengalaman yang saya itu sempat mikir hilang gitu loh Mas.
pengalaman pertama di gunung yang serem, saya mikir hilang. Ya, Sebelumnya enggak. Sebelum-sebelumnya ya cuma sekedar kayak di Ceto kemarin ketemu desa itu kan hanya melihat gitu biasa gitu, nggak sadar. Tapi ini kan sadar. Sadar. Dan tahu kalau Wilis itu emang sering memakan korban atau orang hilang itu sering gitu loh. Oh gitu Mas. Dan sebabnya kalau cerita warga lokal dan teman-teman saya itu kabut hitam itu. Oh. Itu kalau jalurnya balik jelas dan enak, mungkin balik Mas. Meskipun dari situ jarak dari situ ke jalur Madiun itu udah deket, saya mending balik. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, ketika Mas Cito sampai turun ke bawah nih Mas ya. Obrolan apa yang pertama diomongin bersama teman itu? Obrolan pertama, kita cuma bingung gimana cara ngelaporinya. Oke. Ya, kita cuma sekedar cerita sama teman saya yang ngasih tahu jalur itu, sama kemarin sempat ngobrol sama orang yang ada di warung itu, warga lokal situ. Ya sekedar minta saran sih, Pak ini saya nemuin kayak gini, gimana? Cuma ya respon dari sana, iki gak apa-apa Mas diceritain. Cara apa? Jauh ya. Respon dari bapak tersebut itu katanya saya disuruh nggak usah ngelaporin. Loh, apa? Tapi kan balik lagi sama Nazar ya Mas. Iya, Cito, jadi itu. Cuma nggak tak ceritain, itu emang bener-bener tak pendem buat saya sendiri gitu. Alasannya tak tanya, kenapa lo Pak gitu? Nanti sampean repot. Saya dalam hati, loh ini kan pengalaman baru. Saya punya pengalaman rescue kayak gini, pengalaman pendakian baru saya. Terus, loh kenapa Pak? Di sini tuh biasanya orang-orang kalau nemu kayak gitu langsung dikubur Mas di tempat itu. Tapi kalau emang Masnya nggak berani ya didoain, ditinggal gitu aja gitu. Mending nggak usah dilaporin nanti sampean yang repot itu. Intinya saya nggak nyentuh lokasi TKP itu kan biasanya kan polisi tetap olah TKP itu ya. Yang penting saya nggak ngerusak situ, ya udah saya berani tetap laporin, tak laporin itu. Langsung turun langsung ngelapor tuh Mas? Enggak, saya masih mikir itu. Mikir? Iya, mikir. Ini lanjut ke setelah kita ketemu jalur aja Mas. Soalnya entah ini mungkin pengingat atau apa, kita setelah ketemu jalur Madiun itu kan lanjut, kita sempet istirahat makan jam 5 itu, makan di jalur, lanjut ngecamp di pos 4-nya jalur dari Madiun. Nah di situ wes pokoknya kita istirahat, besok turun wes nggak kepikiran ke puncak lagi. Nah waktu di camp ini mungkin ini dari saya sendiri, ini pengingat mungkin. Waktu saya sekitar jam 8 malam saya keluar lagi kencing itu Mas. Saya ngerasain ada senter itu di bawah. Nah berhubung kemarin naik saya itu sebelum 17 Agustus tanggal 15 ke 16 jangan-jangan ini teman-teman dari bawah gitu naik upacara kan ada kegiatan upacara di puncak. Tak pikir itu, tak tungguin nggak ada, ya udah saya masuk lagi, positif aja apa gitulah gitu. Nah kejadian kedua ini kalau nggak salah ada senter Mas. Senter itu nyoroti ke tenda saya, bulat itu. Nah ini saya tahu ini ada gitu. Cuma biar suasana itu nggak kacau, padahal nggak bulan purnama itu. Saya mikirnya bulan tembus ke tenda gitu. Mas Yudi tahu? Enggak, itu udah tidur. Oh, udah tidur. Dia langsung tidur. Oh, berarti Mas Cito ngeliat sendiri nih? Iya, saya kan gini sambil main HP gitu. Ada bulat di tenda gitu. Dia kayak gini, anaknya gini. Bulan. Ya udah kayak gitu aja. Wih, itu lama Mas? Lama. Tahu saya itu kayak
bukan bulan, mastiin saya itu bukan bulan, itu tenda saya itu gerak-gerakin itu senter itu ya tetap gitu loh mas. Dan bulan kalaupun nggak mungkin ya. Gitulah. Nggak berani keluar tenda Nggak juga. berani. Setelah kencing itu saya nggak berani sama sekali. Dan ada juga kayak kaki jalan itu saya positif kan ya tikus gitu. Iya. Padahal nggak mungkin. Intinya biar suasana itu nggak kacau lah Nggak di kacau, camp itu. benar. Cuma sebelum tidur tuh ya lucu sih Yudi ini. Kok ya sempet flashback bahas soal Yang tengkorak kepalanya itu. Mbok ya di bawah gitu loh. Kok ya sempet udahlah Pak, di bawah aja gitu. Itu sebelum kejadian center itu sempat cerita gitu. Dan setelah itu dia tidur kan ya. Kayak nggak bertanggung jawab itu setelah ngomong gitu. Wah kacau ini orang. Sampai yang kepikiran Iya. ya. Karena saya udah janji, ya endingnya mau tidur, anggap aja ini pengingat lah, diingetin besok laporin gitu aja. Dan paginya ya udah kita sempat dari pos 3 sempat jalan sebentar, ada sinyal, kita ngabari Mas darurat, sampean teman saya yang ngasih tahu jalur itu, nggak telepon tak suruh ke Sedudo, kita kan lewat jalur Sedudo itu turunnya, penting naik. Nah sampai sana barulah tak kasih tahu teman saya, terus dikasih tahu. Sebenarnya saya nggak ngasih tahu ke orang warung, cuma orangnya itu denger mungkin, terus dekat gitu. Ada apa mas? Gitu. Ya udah tak ceritain, sekalian minta saran gitu. Ternyata sarannya yo nggak yang tak harapin, malah disuruh gitu. Ya sedikit kaget soal yang diomongin bapak itu, kalau di Wilis itu sering ketemu kerangka dan biasa gitu. Cuma biasanya itu cuma tangan aja, cuma kaki, enggak utuh. Iya. Berhubung itu full, sebenarnya bapaknya ini juga kayak kaget, kok bisa full gitu. Mungkin biasanya cuma tangan aja gitu loh mas. Berarti emang sering yo. Sering, kalau di Wilis kata bapak itu sering, terutama orang Nganjuk itu sering ketemu itu. Bahkan di video saya itu juga banyak yang ngomong, wah kalau di Wilis sering mas. Ya, maksudnya sering ini kan kok jadi kayak biasa ya mas ya. Lah kita aja aneh yo. Aduh gitu. Nah setelah Mas Cito melaporkan ke pihak yang berwajib nih, responnya langsung ditangani apa? Langsung ditangani dengan langsung baik, olah TKP hari itu. Laporan ke Polsek Nganjuk, saya dan beberapa orang itu ke sana laporan. Akhirnya ditangani dengan baik di sana. Nah setelah ngelaporin dan akhirnya si almarhum itu dievakuasi, udah tenang tuh mas saat itu. Perasaan tenang, tapi ganjelnya ada di identitasnya. Sampai sekarang itu saya nggak tahu identitasnya. Karena itu udah berbentuk tengkorak itu susah mungkin ya, mau berpuluh-puluh tahun ya. Nah kalau bisa digambarin itu si itu umurnya, kalau kita lihat kayak ini umur sekitar 30-an, orang dewasa, anak kecil atau kalau itu kayak udah tua sih mas, bapak-bapak gitulah. Dilihat dari mungkin ya gambaran fashion jaketnya dan celananya itu kayak orang spiritual. Oke. Dan pas kita ngobrol sama teman-teman pihak Polsek Kare itu ada indikasi orang gila gitu. Pokoknya itulah. Bukan spiritual. Jadi polsek sekitar itu menganggapnya kalau itu orang gila. Nah, bisa jadi orang gila. Cuma karena di situ jalur spiritual, bisa jadi orang spiritual. Ya. Dan sampai sekarang ini belum ada informasi identitasnya ya. Saya terakhir WA Polsek Sawangan juga nggak ada kabar. Ya, semoga cepat terselesaikan nama saya. Dan kita bisa tahu nih identitas si korban ini siapanya nih, Mbak. Iya. Jangan sampai keluarga yang di rumah nungguin, ini udah berpuluh-puluh tahun tak pulang-pulang, entah itu anaknya, pokoknya keluarganya ya. Ya bener mas, ya kasihan lah. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali nemuin kayak gitu, kalau emang kayak orangnya itu penakut, pasti bingung. Tapi kalau saya malah kasihan mas kemarin itu. Tapi ada rasa pertama takut dan bingung nggak awalnya tuh? Cuma dek gitu,
terus lihat kerangkanya utuh, saya kasihan. Jadi nggak takut, saya cuma kayak ini gimana nanti di video saya, terus ngelaporinnya gimana? Pikiran saya langsung ke situ. Kasihan, terus pengen ngelaporinnya gimana? Cuma teman saya yang nggak mau cerita itu sampai sekarang itu setelahnya itu loh. Kalau saya kan di kabut dan jalur gitu. Nah, si Mas Yudi ini nggak masih cerita. ngekip nih ceritanya. Iya, mungkin nantilah bisa kita kabarin lagi sama dia langsung. Nah, akhirnya tuh Mas Yudi dari pendakian itu langsung pulang ke Riau tuh. Iya. Cuma kemarin sebelum kita mutusin untuk turun itu dia sempet, wes saya mau pensiun aja. Pendakian terakhir. Pendakian terakhir. Ini sangat menyeramkan. Cuma ya enggak sih. Kemarin juga WA, yuk naik lagi. Gua naik lagi. Itu apa itu? Biasa bahasa-bahasa Iya, pendaki itu, basa-basi. bahasa-bahasa pendaki yang kayak gitu tuh nggak bakal bisa dipercaya. Iya. Aku pensiun ya, ternyata naik-naik lagi ya. Nah nih, Apa ya Mas? Ini sedikit kayak apa ya? Alasan saya bener-bener kayak pengen ngelaporin itu di rumah saya itu diteror. Wah, Termasuk istri saya. sorry. Di teror maksudnya gimana, Mas? Itu sehari setelah itu saya pulang itu malamnya itu diteror dari pikiran saya cerita istilah di rumah saya itu dibuat kayak nggak nyaman, bau panas gitu loh. Suasana itu panas dan waktu saya udah ngabari polsek Kare disuruh kita ngobrol. Nah, ngobrolnya itu di rumah teman saya waktu itu. Saya dapat laporan istri saya katanya ada beberapa barang itu ada yang digeser. Walah. Intinya pindah-pindah sendiri dan kayak orang itu jalan terus. Maksudnya mosok yo sampai ganggu gitu loh. Kayak udah punya niatan pengen laporin dan udah tak laporin. Cuma bukti setelah gangguan teror itu hilang, itu setelah Dievakuasi. itu udah nggak ada, Belas sih, Mas. nggak ada. Itu ya nggak tahu itu teror dari saya atau emang kebetulan emang seperti itu saya nggak tahu. Cuma emang pas sebelum saya lapor, suasana di rumah itu nggak enak banget. Terutama istri ya, Mas Ito ya yang merasakan. Saya juga punya anak yang masih kecil. Gitu. Ya. Khawatir juga ya, Mas. Nggak tenang juga di teror seperti itu ya. Iya. Dan itu ngobrol istri saya itu sempat tanya ke adiknya itu. Tadi kamu tuh sing mindahin barang ini? Enggak gitu. Wis langsung diem. Terus laporan saya pulang dari rumah teman saya itu laporan. Tadi itu gerak. Saya waduh kok sampai teror ke rumah. Itu berarti setelah pendakian berapa hari tuh, Mas? Langsung itu. Oh, langsung. Malamnya itu langsung. Walah. Berarti keesokan harinya baru lapor. Iya. Ke atas saya. Setelah evakuasi di hari berikutnya. Langsung di hari berikutnya. Berarti 2 hari langsung kelar tuh evakuasi. Iya. Oh, hilang tuh semua teror-teror. Hilang semua. Dan sampai sekarang masih merasakan nggak nyaman atau udah tenang, Mas? Setelah nazarnya Mas Cito ini udah terpenuhi lah. Wah, kayak kemarin udah lapor itu aja udah Mas. Udah kayak